Tiba di rumah Abu Bakar, Bapak Ibu, ditutup pintu. Assalamualaikum wahai saudaraku Abu Bakar. Tak dibuka nih Abu Bakar pintu lah. Assalamualaikum wahai saudara kami Abu Bakar. Waalaikumsalam kece Abu Bakar. Ada apa gerangan para sahabat mau sampai ke rumah kamu? Kok gara-gara engkau wahai Abu Bakar? Kami tidak ingin amalan kami, ibadah kami dan Abu Bakar lunturnya gara-gara kami mempunyai prasangka yang tidak elok kepada engkau. Makanya sampai kami kemari. Emangnya apa kesalahan ambo yang nampak dari engkau wahai saudaraku? Keceknya Bapak Ibu, satu pertanyaan timbul dari kami ya Abu Bakar. Ketika kami tadi ketika kita mendapat kabar gembira dari baginda Rasul, malahan engkau pulang malah menangis. Apa sebenarnya yang terjadi wahai Abu Bakar? Keceknya Bapak Ibu, wahai saudara-saudaraku, tidakkah kalian perhatikan tadi apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul? Tercangangnya Bapak Ibu. Baginda Rasul menyampaikan biasa-biasa saja. Tidakkah engkau perhatikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Beliau menyampaikan bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat terakhir. Di dalam ayat itu disampaikan oleh Allah bahwa Allah telah memberikan kesempurnaan kepada agamamu. Berarti kece Abu Bakar Bapak Ibu, kalaulah tiba kesempurnaan di agama Islam banyak kekurangan-kekurangan yang akan tiba setelah ikoko kece Abu Bakar. Dan yang kedua kece Abu Bakar yang membuat ambo tak tahan di sinan ledo, bahasa Allah telah mencukupkan nikmatnya untuk kita. Itu berarti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang kita sayangi melebihi dari nyawa kita sendiri tidak akan lama lagi hidup bersama dengan kita. Jadi Abu Bakar kok Bapak Ibu salah satu yang bukan hanya saja mandangan, tapi sangat memperhatikan. Dari sekian banyak sahabat, dari sekian banyak umat ketika itu Bapak Ibu, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tentang surat Al-Maidah, Bapak Ibu, hanya Abu Bakar yang menangis. Dikecenya di Abu Bakar, tahu tak saudara-saudaraku, bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala lagi kesempurnaan agama kita. Kalaulah tiba kesempurnaan dari Allah, banyak kekurangan-kekurangan yang akan timbul. Dan lain membayar bona tahan sinan, Allah mengizinkan dalam surah yang terakhir kece Abu Bakar, bahasa nikmat dari Allah dicukupian. Berarti baginda Rasul tak lama lagi akan meninggal dunia. Tuna membayar dosa dia. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimahullah, tak sabar lo para sahabat mendengar antahiyun tahindak yang dikincin Abu Bakar. Tapi nyondak amua sahabatku mempunyai prasangka. Dituduhnya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tadi dari rumah Abu Bakar. Senyum Rasul Bapak Ibu. Wahai ya Rasulullah, apa sebenarnya yang membuat engkau senyum? Senyum Rasulullah. Dari rumah Abu Bakar, kalau bahasa awalnya Bapak Ibu, dari rumah Bakar, angku-angku tadi tulan solo kamari le. Iyo. Ingin menanya apa yang disampaikan Abu Bakar? Iyo. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menapi janjinya. Batu bana apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimahullah, memang tidak lama kondisi
kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin lama semakin melemah. Bahkan sampailah waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya. Namun yang menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, akan menghembuskan nafas terakhirnya, beliau sempat mengucapkan ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Umatnya yang mana Bapak Ibu? Apa kok kita kok? Iya kita kok Bapak Ibu. Toh ragu. Balo cara baginda Rasul meyakinan dia. Sedangkan awak sendiri meragu. Iya awak umatnya Bapak Ibu. Yakin awak? Yakin, harus yakin awak. Tapi di samping yakin itu Bapak Ibu, selalu awak mencari ba'ata tanda-tanda umatnya baginda Rasul itu. Namun pada malam kini Bapak Ibu, nah itu pembahasan orang. Dan nama umatnya yang ditakwi ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak Ibu, ketika ini mengucapkan ummati, ummati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok menanginya. Dan ketika itu timbullah terjemahan dari ulama-ulama. Apa sabananya yang ditakwi dari Rasulullah itu? Tado umatnya. Nah itulah yang menjadi pembahasan awak Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai jam lagi sudah. Karena Isa gini jam 8 kurang seperempat ya Baji. Jam 8 kurang seperempat. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mengetahui mana ba'an umat Rasulullah, ikonan harus kita indahkan. Sebab kalau terjadi di umat Rasulullah Bapak Ibu, maka syafaat tidak akan pernah turun lera kepada Allah. Kalau ada kita gini Bapak Ibu, besok mulai dari kini sampai besok kita mulai meninggal. Generasi-generasi yang dicemaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Bapak Ibu, timbul pertanyaan, apakah Rasulullah kok camehnya meninggal pangkainya sebagai seorang pemimpin? Enggak Bapak Ibu, nyo nak cameh kok. Sebab nyo tahu bahasanya itu dalam memimpin itu Bapak Ibu selalu berada di atas rel yang telah ditentukan Allah. Istilahnya berjalan lain yang tegainya. Tapi yang dicapainya Bapak Ibu adalah seorang pemimpin di antara umatnya nanti di akhir zaman. Itu yang dicapainya. Sebab Bapak Ibu, kalau di akhir zaman seorang pemimpin itu bagi orang, kalau tidak salah undangnya kacak langan labak langan, kacak pati labak pati, nambanainya sugamenya. Nah, itu yang dicapainya Bapak Ibu. Pemimpin itu siapa? Apakah orang yang kita akui sebagai pemimpin? Bisa jadi. Tapi labiahnya Bapak Ibu, segala kita adalah pemimpin. Seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, seorang perempuan pemimpin bagi anak-anaknya, seorang remaja pun pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan setiap kepemimpinan kita, Bapak Ibu ditanya, lah kama membarah naik kepemimpinan awak. Allah kajalanan elo atau walu, baik laki-laki maupun ibu-ibu. Kalau laki-laki salamu menjadi suami sianu, lai komarahan kagamu kepada weh, lai sakali menyak, bilo ketika akad nikah, baca weh bagi tilak wang harago 150. Sudah tu padiaman le awak salah. Oh salamu nikah ado,
Bila tu setiap waktu dingean namu hera ndak lai pengen taruh lai, tapi alunnya yang mulah minta hidayah kepada, minta pertolongan kepada Allah. Jangan bangi ke, tapi yakin Bapak Ibu, aduh cik pengalaman. Kalau kita dari hati menyampaikannya, insya Allah nyo menerima dari hati. Tapi sayangnya kita jo emosi. Kadang-kadang mau mengecek Bapak Ibu, kok abah nak sembahyang atau ngomong nak sembahyang, kok kaji buka minyak dia. Cek sembahyang lah lelah bentar nak bun ni. Cupolah kecil cenderung ke anye ke awak dia. Urui malah dia suka kada sangke susu-susu. Tapi kalau dari hati awak kecil ni, wah sembahyang lah. Sabok di sogo nanti kalau ambo tangai, guna tangai sebagai makmum, ambo disandingkan oleh Allah dengan bidadari. Ali nak bingi doh. Sabui ke model tu. Kalau indak sabui ke, ketika keluarga sakinah mawadah kan ada BPMP dah di Pelembayan. Ali tekan natuna tiko NTR nyabuinya. Sabui yang kenyo. Jadi itulah yang dicapai Bapak Ibu jemaah hadirin rahimakumullah. Apabila seorang pemimpin tidak lagi berjalan di atas relnya. Yang kedua Bapak Ibu, apakah Rasulullah itu capainya meninggal sahabatnya? Tidak. Tapi yang dicapai Rasulullah Bapak Ibu, ada suatu hari nanti di akhir zaman, yang mana umat di antara umatnya kok Bapak Ibu mau mengecek ada di sinan imam dan khatib, alim ulama, para ustadz dan para dai, para tuang guru. Ndak takut kepada Allah ni kok Bapak Ibu. Ndak takut ya lego. Kok ikut ditagahnya di Allah biarlah. Itu amalan awaknya urusan kudiannya. Tapi kalau paling ditakwene apabila tuang kue, apabila imam nak dipanggil dekat nama samu, atau takwir. Tapi kalau hendak berjalan di terelnya atau hendak beribadah kepada Allah, ya tidak takwir. Bahkan yang lebih parahnya Bapak Ibu jemaah hadirin rahimakumullah, inyo beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya tidak mengharap ridhonya Allah. Inyo mengharap pujian dari orang lain. Nah, kau yang lebih Bapak Ibu. Itu yang dicamen dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadahnya Bapak Ibu, inyo tidak mengharap ridho dari Allah. Nan diaronya pujian dari orang, kalau jauh rumahnya dari musaji, nan diaronya inyo nampak seorang orang yang alim, orang yang rajin beribadah.